Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman smart people dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya Sudaryanto Notonegoro di channel kesayangan kita SNTV, channel edukasi dan hiburan masa kini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan kita semua selalu dilindungi dari virus corona atau COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi eksperimen merakit rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel menggunakan beberapa bahan seperti ini. Bahan sederhana yang bisa kita peroleh di toko elektronik terdekat. Salah satunya dan beberapa di antaranya adalah kabel listrik yang kecil berukuran kira-kira panjang 1 meter seperti ini. Kemudian 2 buah baterai berukuran tegangan 1,5 volt dengan ukuran sebesar ini. Kemudian 2 buah bolam kecil menyesuaikan dengan baterainya, kapasitas baterai yang kita miliki. Kemudian 2 buah dudukan lampu kecil untuk pemasangan lampu ketika kita merakit seperti ini. Kemudian 1 buah saklar untuk memutus dan menyalurkan arus listrik dari baterai menuju lampu seperti ini. Lalu ada lakban transparan, ada double tip, dan yang terakhir ada gunting. Jangan lupa menggunakan kardus sebagai alas. Mari kita mulai bereksperimen. Pertama-tama kita siapkan kabel, kita potong kira-kira 1 jengkal dengan panjang 1 jengkal tangan seperti ini. Kita potong menjadi 5 bagian. Dari kabel yang utuh tadi kita potong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing kira-kira sekitar 1 jengkal tangan kita. Ya, seperti ini. Hati-hati dalam memotong kabel, jangan sampai salah memotong ya. Kemudian ujung kabel kita kuliti, kita kupas sedikit saja, kira-kira sekitar 1 cm, agar nanti kita mudah dalam menyambung atau merakit kabel tersebut ke lampu. Adik-adik atau teman-teman bisa menggunakan gunting atau biasanya juga bisa menggunakan korek api untuk mengupasi bagian ujung kabel seperti ini. Ya. Seperti ini, semua kita kupas atau kita buka bagian ujungnya kira-kira sekitar 1 cm agar mempermudah saat merakit nanti. Tahap berikutnya adalah kita memasang satu persatu kabel, mulai dari kita pasang ke bagian dudukan lampu seperti ini. Ya, maaf tidak kelihatan, agak terpotong videonya. Kita pasang di dudukan lampu. Dudukan lampu biasanya akan ada 2 bagian yang bisa kita pasangi kabel untuk arus positif dan untuk arus negatif. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan. Ya, seperti ini hasilnya, kalian bisa lihat sudah terpasang 1 dudukan lampu. Kemudian berikutnya kita pasang di saklar bagian arus negatifnya, kita hubungkan ke saklar seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali ke dudukan lampu yang kedua, kita hubungkan ke bagian arus positif dari lampu kedua seperti ini. Kita putar, kemudian kita pasang kabel kembali di bagian arus negatif lampu kedua seperti ini. Ya, kita putar kembali supaya lebih kencang. Kemudian berikutnya kita pasang bolam lampu kedua dan bolam lampu pertama.
Berikutnya kita beri double tip untuk didudukan lampu tersebut. Ya, bawah bagian dudukan lampu kita beri double tip di bagian bawahnya agar nanti bisa menempel di alas kardus yang kita gunakan. Seperti ini. Sekali lagi kita gunakan double tip untuk menempelkan dudukan lampu di alas kardus yang akan kita gunakan. Setelah itu kita pasang dudukan lampu di kardus. Ya, bebas, kalian bisa memilih dimanapun yang kalian inginkan, seperti ini. Nah, gunanya double tip adalah untuk merekatkan dudukan lampu ke kardus atau alas yang kita gunakan, seperti ini. Berikutnya adalah kita memasang dua buah baterai, kita gabungkan menjadi satu. Caranya menggunakan sebuah lakban transparan seperti ini. Kita rekatkan lakban di antara kedua batu baterai yang sudah kita siapkan seperti ini, supaya tidak mudah lepas dan lebih kencang. Karena tidak ada dudukan khusus untuk baterai, maka harus menggunakan lakban transparan seperti ini untuk menggabungkan kedua baterai. Jika sudah kencang, kita potong menggunakan gunting. Ya, seperti ini. Berikutnya adalah kita hubungkan arus negatif baterai, sisi negatif baterai menuju kabel yang akan mengalir arus negatifnya ke lampu. Caranya sama dengan menempelkan lakban transparan pada baterai dan pada kabel yang sudah kita buka tadi, kita sudah kuliti seperti ini, supaya nanti arusnya bisa masuk, arus listrik dari baterai bisa mengalir ke lampu seperti ini. Kemudian berikutnya kita siapkan kembali satu buah kabel yang tadi sudah kita potong. Kita hubungkan ke bagian saklar yang bermuatan positif. Caranya sama, kita masukkan ke lubang saklar, kemudian kita gulung-gulung supaya lebih kencang. Nah, kita putar-putar, kemudian kita tempelkan ke bagian sisi positif baterai menggunakan lakban transparan seperti ini. Kita potong, lalu kita tempel seperti ini. Dengan begitu nanti arus positif batu baterai akan mengalir menuju saklar dan ke lampu 1 serta ke lampu 2. Nah, seperti ini. Ya, maka jadilah rangkaian listrik seri di mana batu baterai mengeluarkan arus positif menuju saklar lalu disalurkan ke lampu 1 dan ke lampu 2. Berikutnya akan kita coba nyalakan. Ya, ternyata masih ada yang kendor. Ya, di sini. Ya. Di sini ternyata masih kendor di bagian antara kabel dan batu baterai, perlu ditekan lebih kencang. Ya, jika sudah kencang, maka saklar kita mainkan akan hidup dan mati. Seperti inilah rangkaian seri. Kita mainkan saklar kembali, sudah dapat dimainkan dengan lancar, berarti percobaan sempurna. Ya, dari positif, saklar, lampu 1, lampu 2. Nah, inilah rangkaian seri. Kelemahan dari rangkaian seri adalah ketika kita buka lampu 1, maka lampu kedua akan ikut mati. Ya. Sebaliknya, jika kita buka lampu kedua, maka lampu 1 pun akan ikut mati.
Kenapa bisa demikian? Karena arus negatif tidak mengalir ke lampu 1 karena lampu 2 kita putus. Sebaliknya, jika lampu 1 kita putus, maka lampu kedua akan mati. Karena mengapa? Ya betul, karena arus positif akan terputus, tidak sampai ke lampu 2 setelah lampu 1 kita lepas. Inilah salah satu kelemahan dari rangkaian seri. Berikutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Caranya adalah kita membutuhkan satu kabel tambahan seperti ini. Kemudian kita matikan dulu saklar lampunya. Lalu kita bongkar atau kita gabungkan kabel tambahan tersebut, kita gabungkan dengan bagian arus negatif dari lampu 2. Ya, kita gabungkan di bagian arus negatif lampu 2. Ya, didudukannya kita gabungkan seperti ini. Kemudian yang arus negatif lampu 1 kita lepas dulu kabelnya. Ya, seperti ini. Setelah itu kita hubungkan kabel tambahan yang tadi sudah kita pasang di lampu 2 menuju bagian dudukan lampu 1 yang mengalirkan arus negatif. Sehingga nanti arus negatif dari baterai tetap akan tersalur ke lampu 1 meskipun nanti lampu 2 akan mati. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya dari arus positif lampu 2 kita hubungkan ke arus positif lampu 1. Ya, seperti ini. Inilah rangkaian listrik tipe paralel di mana rangkaiannya bercabang. Kemudian dudukan kita rekatkan ke kardus seperti ini. Ya, adik-adik, teman-teman bisa mengamati bahwa rangkaian ini memiliki cabang kabel. Ya, setelah saklar kita on-kan atau kita nyalakan, lampu ternyata nyalanya lebih terang daripada rangkaian listrik tipe seri. Ya, saklar kita nyalakan, kemudian kita kencangkan bagian baterai supaya lampunya tidak putus-putus. Nah, nyalanya lebih terang daripada rangkaian seri. Inilah keuntungan atau kelebihan dari rangkaian paralel. Baterai mengalirkan arus positif ke saklar, kemudian ke lampu 1, kemudian ke lampu 2. Nah, kemudian arus negatif dari baterai mengalir dari lampu 2, kemudian mengalir ke lampu 1. Kelebihan lainnya adalah ketika lampu 1 kita lepas atau tiba-tiba putus bolamnya, maka lampu 2 tetap akan menyala. Ya, bisa kita lihat lampu 2 tetap menyala karena arus positif tetap mengalir ke lampu 2 dan arus negatif juga mengalir ke lampu 2. Tidak terpengaruh oleh dilepasnya lampu 1. Kemudian kita pasang kembali lampu 1. Lampu 1 menyala dan kita coba lepas lampu 2. Ternyata lampu 1 juga tetap menyala. Ya, ini karena arus positif dari lampu 1 tetap mengalir, ya, mendapat arus positif dari baterai. Kemudian arus negatifnya juga tetap mengalir meskipun lampu 2 kita lepas karena ada kabel tambahan tadi. Nah, jika kita pasang kembali, kedua lampu akan menyala dengan terang, ya, lebih terang daripada rangkaian seri. Jadi keuntungan dari rangkaian paralel adalah nyalanya lebih terang, kemudian
lampu satu putus, lampu yang lain tetap menyala. Nah, lampu 2 putus, lampu 1 juga tetap menyala. Rangkaian paralel ini sering juga digunakan dalam instalasi rumah atau instalasi perkantoran. Ya, kita mainkan saklarnya seperti ini. Sekali lagi, ini adalah contoh rangkaian listrik tipe paralel.